Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan karunia dan keutamaan, nikmat Islam dan iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini menjadi sebab kita dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab kebaikan itu sebagai salah satu di antara keutamaan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab lahirnya keburukan-keburukan dalam kehidupan seorang manusia itu juga mendapatkan keburukan yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa siapa yang menjadi miftahun lil khairi, siapa yang menjadi pembuka untuk sebuah kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan dan keutamaan siapapun yang mengikuti dan melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang menjadi pembuka miftahun lisyarri, membuka jalan pintu keburukan, akhirnya diikuti dan dilakukan oleh umat manusia setelahnya, maka orang tersebut, orang yang membuka pintu keburukan tersebut, akan mendapatkan keburukan yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW miftahan lil khairi wa mighlaqan lisyarri. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka untuk kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan penutup untuk keburukan-keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekian banyak kebaikan-kebaikan dan ketaatan dapat dilakukan oleh seorang hamba. Dan dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwah, dengan risalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekian banyak keburukan-keburukan yang dilakukan oleh umat manusia akhirnya tertutupi dan tidak lagi dikerjakan oleh umat manusia. Olehnya itu, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi." Barang siapa yang memulai satu kebaikan, menjadi pembuka, menjadi miftah, menjadi kunci pembuka dari lahirnya sebuah kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka baginya pahala ketaatan tersebut dan semua pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan tersebut dan orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Maka semua pahala yang didapatkan oleh mereka-mereka itu akan dikirimkan juga kepada orang yang membuka pintu kebaikan itu. Dan sebaliknya juga, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man tabi'aha.
Dan barang siapa yang menjadi kunci pembuka lahirnya dari sebuah keburukan, maka baginya atas orang tersebut keburukan yang telah dia lakukan itu dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan keburukan yang sama atau orang-orang yang mengikuti keburukan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang topik yang luar biasa penting dalam kehidupan kita ini, agar kemudian kita senantiasa berupaya menjadi miftahun lil khairi wa mighlaqun lisyarr. Kita berupaya menjadi orang-orang yang berupaya untuk senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita pribadi dan dalam kehidupan umat manusia, orang-orang yang hidup di sekeliling kita, di sekitar kita. Dan kita juga berupaya berusaha untuk menjadi penutup, pengunci ya sekian banyak keburukan-keburukan, baik itu yang ada yang terjadi pada diri kita, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling dan sekitar kita. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, masih kita dalam pembahasan Kitabul Jami', secara khusus masih berada dalam bab Al-Bir Wassilah, pembahasan tentang Al-Bir, kebaikan di dalam agama Islam, dan As-Silah, hubungan silaturahim di antara seorang muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain. Salah satu di antara hadis yang dimasukkan oleh Imam Ibn Hajar dalam bab ini, pemirsa sekalian, adalah hadis Abu Ayyub ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub, sahabat Nabi SAW yang mulia, dan disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim, an yahjura akhahu, untuk memboikot, meninggalkan, mendiamkan saudaranya sendiri, saudaranya sesama muslim tentu saja, fauqa thalathin, lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Apabila dua orang yang saling bermusuhan ini bertemu di sebuah tempat, di sebuah jalan, maka kedua-duanya yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang satunya itu memalingkan wajahnya dan yang satunya juga ikut memalingkan wajahnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khairuhuma, dan yang terbaik dari dua orang yang sedang berselisih, dari dua orang yang sedang bermusuhan ini, alladzi yabda'u bis salam, yaitu orang yang memulai terlebih dahulu untuk mengucapkan salam. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja pelajaran faedah dari hadis ini? Yang pertama, pemirsa sekalian, bahwasanya di dalam agama kita setiap muslim memiliki hak atas muslim yang lainnya. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak yang berbicara tentang masalah hak seorang muslim atas muslim yang lain, tentu sangat banyak. Bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau menyebutkan ada sekian banyak hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, ya, berdasarkan dari riwayat-riwayat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya pemirsa sekalian, bahwa seorang muslim memiliki hak atas saudaranya muslim yang lainnya. Di antaranya yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Ya, di dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah yang sahih, Nabi mengatakan, hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasalim alaih, kalau engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam untuknya. Kemudian di antara hak muslim yang lainnya, pemirsa sekalian, adalah memenuhi undangannya. Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau ada muslim yang mengundang kita, maka penuhilah undangannya. Kemudian yang ketiga adalah
Ya, wa idza marida fa'udhu. Apabila ada seorang muslim saudara kita, kita tahu bahwa dia sedang sakit, maka kita punya kewajiban untuk menunaikan hak saudara kita itu, yaitu menjenguknya ketika dia sedang sakit. Kemudian yang keempat, di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, dan apabila dia meninggal dunia, wa idza mata fatba'hu. Atau dalam riwayat yang lain, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada muslim saudara kita yang meninggal dunia, maka kita punya kewajiban menunaikan hak saudara kita itu, yaitu dengan mengiringi atau mengikuti jenazahnya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, pemirsa sekalian, disebutkan apabila saudara kita bersumpah di hadapan kita, maka hendaknya kita menerima sumpahnya. Ya. Apabila seseorang itu bersumpah di hadapan kita dan meminta kepada kita dengan nama Allah, maka itu berarti kita punya kewajiban untuk menerima sumpahnya saudara kita ini dan tidak melanggar sumpah saudara kita atas permintaan yang dilakukan. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW bahwa di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah antabarra qasamahu, hendaknya engkau menerima sumpahnya, dalam artian kalau seseorang ada saudara kita muslim atau muslimah yang meminta kepada kita untuk kemudian berkunjung berziarah ke rumahnya misalnya, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sumpah yang dia lakukan itu, maka kita memiliki kewajiban untuk menerima undangannya. Ya, karena apa? Karena dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk penunaian hak saudara kita adalah kewajiban kita untuk menerima dan mengambil sumpah yang dilakukan oleh saudara kita. Karena kalau seandainya dia adalah seorang muslim yang baik, yang benar, seorang mukmin, dia bukan orang munafik, dia bukan orang fajir, dia bukan orang yang suka berdusta, menyalahi sumpahnya, melanggar janjinya, maka ketika dia bersumpah dengan nama Allah dan mengatakan demi Allah atau wallahi, maka itu berarti dia memiliki kesungguhan yang sangat besar untuk menunaikan apa yang dia sumpahi itu. Oleh karenanya kita punya kewajiban. Kalau saudara kita bersumpah, maka kewajiban kita adalah mari kita terima sumpahnya dan kita menganggap bahwa dia benar-benar telah bersungguh-sungguh akan menjalankan dan menunaikan apa yang telah dia sumpahkan itu. Di antara hak yang lainnya pemirsa sekalian adalah untuk menasihati saudara kita. Di dalam hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan, wa idastansohaka fansohu, kata Nabi. Kalau ada saudara kita muslim yang meminta nasihat kepada kita, maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat untuknya sesuai dengan apa yang kita fahami dari kondisi dan keadaan saudara kita. Kemudian di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah kita menjaga ya kehormatan hak-hak saudara-saudara kita tatkala mereka sedang tidak ada di sisi kita. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai al-muhafadzatu an dhahril ghaib. Ya, jangan sampai kita menjaga hak saudara kita ketika dia berada di sisi kita. Namun ketika dia telah tidak ada di sisi kita, ketika dia pergi, ketika dia melakukan safar jauh dari kita dan seterusnya, maka kita tidak menunaikan hak-haknya. Kita menggibahinya, kita mengadu domba, kita menyebarkan berita dusta, memfitnah saudara kita dan seterusnya. Maka ini diantara bentuk penjagaan terhadap hak-hak saudara kita adalah dengan menjaga kehormatan dia, menjaga kemuliaan dia, menjaga hak-hak dirinya ketika dia sedang tidak ada di sisi kita. Di antara hak yang lainnya pemirsa sekalian adalah mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dan ini telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya dari hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mengangkat ya persoalan hak-hak saudara-saudara kita ini dalam pembahasan hadis yang kita maksud, hadis dari Rasulullah SAW ini yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, karena memang ketika kita memahami hak-hak saudara-saudara kita atas diri kita, maka sudah barang kewajiban kita, sudah sepantasnya dan
sudah seyogianya untuk kita tidak memboikot saudara kita, untuk kita tidak meninggalkan saudara kita, untuk tidak memusuhi saudara kita. Oleh karenanya, hak-hak sesama muslim, hak-hak yang tadi kita jelaskan sebagian dari hak-hak sesama muslim ini, inilah yang menuntut kita untuk tidak memboikot dan tidak memutuskan silaturahim kita. Ya, bahkan sebaliknya, ketika saudara kita memiliki hak atas diri kita, maka kewajiban kita adalah berbuat baik, menunaikan kewajiban kita, menunaikan hak-hak saudara kita, dan inilah yang disebut sebagai albir. Ya, dan kita tidak justru memutuskan tali silaturahim kita, karena kalau kita putuskan tali silaturahim kita atau kita memboikot saudara kita, kalau kita meninggalkan saudara kita, memusuhi saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin, maka inilah yang bertentangan dengan prinsip albir wassilah. Inilah yang bertentangan dengan prinsip albir wassilah. Karena sekali seorang muslim itu telah memutuskan hubungan silaturahimnya dengan saudaranya, dia memutuskan ukhuwahnya dengan saudaranya, maka tidak akan mungkin bagi muslim tersebut untuk berbuat kebaikan kepada saudaranya. Karena inilah inilah rahasia mengapa para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menggabungkan antara dua pembahasan bab ini. Ya, albir, kebaikan, dan as-silah, hubungan silaturahim. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan memang. Ya, meskipun dia adalah dua pembahasan yang berdiri sendiri, namun karena keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, maka ini digabungkan oleh Imam Ibnu Hajar. Bab albir was-silah, kebaikan dan hubungan silaturahim. Mengapa? Karena orang yang menjaga silaturahimnya, maka dia mampu berbuat baik kepada saudaranya. Sebaliknya, orang yang tidak mampu menjaga hubungan silaturahimnya, bagaimana caranya dia berbuat baik kepada saudaranya? Nah, oleh karenanya, hadis ini menjelaskan ketika Nabi bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu. Sampai di sini kita memahami bahwa hadis ini menjelaskan tidak bolehnya, bahkan haramnya seorang muslim untuk yahjur akhahu, untuk melakukan hajar. Hajar itu, pemirsa sekalian, di dalam bahasa Arab dimaknai dengan bentuk pemboikotan. Pemboikotan itu artinya kita meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan saudara kita itu. Tidak ada lagi sangkut paut dengan kita. Ya, orang itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Ini yang disebut sebagai al-hajar, memboikot, meninggalkan, memusuhi, ya, tidak ingin berbicara dengannya, tidak ingin bertemu dengannya, tidak ingin berdiskusi dengannya, tidak ingin jalan bersamanya, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai al-hajru fil Islam. Sistem atau syariat pemboikotan di dalam agama Islam. Dan hukum asal pemboikotan itu, al-hajar itu adalah al-mana', ya, adalah al-hadar. Tidak bolehnya kita memboikot saudara kita sendiri. Diharamkannya kita memboikot, memusuhi, ya, meninggalkan, ya, tidak ingin menyambung silaturahim. Ini dilarang di dalam agama kita, dan ini adalah hukum asalnya. Karena apa? Karena hukum asal di dalam agama kita bahwa kita harus menjaga tali silaturahim kita dan kebaikan kita kepada sesama umat Islam. Makanya Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara di antara mereka, maka perbaikilah hubungan silaturahim antara dua orang yang sedang bermusuhan dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara faedah hadis ini juga bahwa hadis ini menerangkan bahwasanya memboikot seorang muslim adalah sesuatu yang terlarang di dalam agama Islam. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Dengan adanya hak-hak setiap muslim atas muslim yang lainnya, maka ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh memboikot saudara kita. Ya, diharamkan atas kita untuk memboikot, meninggalkan, memusuhi, ya, mendiamkan saudara-saudara kita tanpa dengan alasan yang dibenarkan. Karena lanjutan dari hadis ini, pemirsa sekalian, Nabi mengatakan fauqa thalathin, ya, lebih atau di atas daripada 3 hari. Ya, artinya apa? Artinya hadis ini juga menjelaskan bahwa kebolehan memboikot seorang muslim itu diberikan toleransi selama 3 hari.
Ya, selama 3 hari kita boleh memboikot saudara kita boleh untuk mendiamkan saudara kita hanya dalam batasan 3 hari, tiga malam saja. Lebih dari itu maka ia dilarang di dalam agama Islam. Namun, nah di sini kita mesti pahami pemirsa sekalian bahwa seperti yang tadi kita sebutkan, hukum asal adalah hendaknya kita menegakkan albir wasilah. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya kita berbuat baik kepada saudara kita. Hukum asalnya kita menjaga silaturahim dengan saudara kita. Namun, ada masanya, ada kalanya. Ketika kita sedang bersosialisasi, berinteraksi, berukhuwah dengan saudara-saudara kita, dengan sesama muslim, sesama mukmin, maka terkadang terjadi clash di antara kita. Terkadang terjadi permusuhan di antara kita. Terkadang terjadi ada ketersinggungan di antara sesama muslim, ya. Baik itu karena disengaja atau karena tidak disengaja, ya. Oleh karenanya ketika terjadi clash, ketika terjadi perselisihan di antara sesama seorang muslim, maka di sini datang agama Islam untuk membuka sedikit celah kesempatan, ya, bagi sesama muslim untuk mengadakan atau memberikan jarak sedikit, ya. Agama Islam membolehkan hal tersebut. Ketika terjadi clash, ketika terjadi ketika terjadi perselisihan, ya, di antara sesama muslim, maka agama Islam datang, ya, memberikan satu solusi yang luar biasa bahwa seorang muslim itu boleh memboikot saudaranya sesama muslim, namun hanya dalam batasan waktu 3 hari 3 malam saja. Ya, lebih daripada itu, maka setiap orang yang saling bermusuhan lebih daripada 3 hari, maka kedua-duanya berdosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya pemirsa sekalian, mengapa agama kita datang dengan syariat kebolehan memboikot ini? Padahal tadi kita bilang hukum asalnya memboikot itu tidak diperbolehkan. Namun kenapa agama Islam datang memberikan satu jalan keluar, satu syariat, satu solusi untuk kemudian kita bisa mengadakan atau memberikan jarak sedikit, ya, dengan orang-orang yang sedang ada masalah dengan kita. Kita berikan sedikit jarak 3 hari 3 malam dan tidak boleh lebih daripada itu. Nah, di sini para ulama kita menjelaskan bahwa inilah bentuk hikmah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Menguasai, Allah yang Maha Merajai betul-betul mengetahui bahwasanya terkadang hubungan interaksi, ya, sosialisasi antara seorang muslim dan muslim yang lainnya itu terkadang menimbulkan permasalahan, menimbulkan cekcok, perselisihan, pertikaian dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kalau seandainya perselisihan ini tidak diberikan jarak barang beberapa hari, 1 hari, 2 hari, sampai maksimal 3 hari, maka boleh jadi pertikaian itu, perselisihan itu akan menjadi semakin membesar, ya. Akan menjadi semakin membesar dan tidak akan menemukan jalan keluar. Karena apa? Tabiatnya manusia, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin menang sendiri, ya. Padahal dia tahu bahwa dia sedang salah dalam masalah itu, namun dia tidak mau menerima kesalahan yang telah dia lakukan itu. Oleh karenanya syariat Islam datang untuk memberikan fasil, memberikan jarak. Ya, bolehlah silahkan kalian memisahkan diri terlebih dahulu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak boleh lebih dari itu, lewat dari itu. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk mendinginkan kepala masing-masing. Ya, supaya masing-masing bisa melakukan introspeksi diri bahwa oh ternyata masalah kemarin dengan saudara saya di kantor, di tempat kerja dan seterusnya, ternyata memang saya yang salah. Ya. Dan tidak akan mungkin seseorang bisa mendinginkan kepalanya kecuali kalau dia memisahkan diri dulu dari saudaranya itu, ya, supaya dia bisa melakukan introspeksi diri. Ya, itulah keinginan agama Islam. Ya, jangan sampai justru disalahpergunakan sebagian orang ketika dia memboikot saudaranya, justru itu menunjukkan bahwa dialah yang menang, bahwa dialah yang benar-benar
terzolimi dalam masalah tersebut. Padahal seharusnya ketika agama Islam menerapkan kebolehan untuk memboikot seorang muslim karena adanya masalah yang terjadi, maka momen itu adalah kesempatan Allah berikan untuk kita melakukan introspeksi diri, untuk bertanya kepada diri masing-masing, apakah saya memang betul-betul benar dalam masalah ini atau justru saya yang salah dalam masalah ini. Makanya syariat Islam datang memberikan kebolehan bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya dalam sebuah masalah tertentu, namun tidak boleh lebih dari 3 hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis yang lainnya bahwa di dalam hadis ini mengucapkan salam itu dianggap sebagai pemutus pemboikotan karena salam itu ibaratnya doa kepada seseorang. Kalau kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti kita mendoakan keselamatan, rahmat, dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang bermusuhan dan saling memboikot antara yang satu dengan yang lain, ketika ada ucapan salam diucapkan di antara mereka, maka itu berarti salah satu dari keduanya itu telah lunak. Ya, salah satu dari keduanya sudah ingin memperbaiki hubungannya. Nah, makanya dalam hadis tadi Nabi mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari dua orang yang bermusuhan ini adalah orang yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Nah, dan inilah saksi bahasan kita pemirsa sekalian, orang-orang yang mau menjadi miftahun lil khair. Ya, setelah sebelumnya sekian banyak kebaikan itu tidak bisa terrealisasi di antara dua orang ini. Ya. Kita ambil contoh ketika ada dua orang, ya, ketika ada Ahmad dan Muhammad sedang bermusuhan, sedang bertikai, sedang memboikot antara yang satu dengan yang lain, kemudian Muhammad memulai mengucapkan salam kepada Ahmad, maka itu berarti Muhammad mengambil posisi dan mengambil peran sebagai miftahun lil khairi, untuk membuka sesuatu kebaikan yang bisa terjadi, bisa terrealisasi di antara dua orang manusia ini. Karena ketika Muhammad dan Ahmad sedang bermusuh-musuhan, ya, sedang saling memboikot dan sedang saling menjauhi antara yang satu dengan yang lain, maka sekian banyak kebaikan itu tidak bisa terrealisasi. Paling minimal kalau mereka bertemu, mereka bisa mengucapkan salam. Paling minimal mereka bisa mendapatkan 30 kebaikan ketika bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 30 kebaikan, 30 pahala. Ya, kemudian dijawab oleh saudaranya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka dia mendapatkan juga 30 pahala kebaikan. Apalagi kalau kedua-duanya saling berjabat tangan. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, ya, ma min muslimaini, tidak ada dua orang muslim yaltaqiyani fayatasafahani, ya, dua orang muslim ini bertemu kemudian saling berjabat tangan, melainkan dosa dari keduanya itu berguguran, berjatuh-jatuhan selama dua tangan itu belum dilepaskan. Ya. Nah, ini kebaikan tentu saja, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seantara muslim dengan muslim yang lainnya itu terjaga hubungan silaturahimnya. Maka ketika hubungan silaturahim ini terputus barang beberapa hari karena proses pemboikotan itu sedang terjadi, maka orang yang terbaik adalah mereka yang mengambil peran sebagai miftahun lil khair, untuk membuka kunci-kunci kebaikan di antara dua orang ini. Ya, makanya Nabi mengatakan wa khairuhuma, dan sebaik-baik dari dua orang yang saling memboikot ini adalah alladzi yabda'u bisalam, yaitu orang yang pertama kali memulai salam. Ya, karena apa? Karena itu berarti dia yang lebih pertama kali sadar dengan pentingnya persoalan albir wassilah. Ya. Pelajaran yang lain pemirsa sekalian, hadis ini juga berisi penjelasan tentang keutamaan mengucapkan salam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan salam itu dalam persoalan ini, persoalan saling boikot antara yang satu dengan yang lain, Allah jadikan salam itu sebagai tanda bahwasanya pemboikotan itu telah selesai. Ya. Maka ini menjelaskan tentang keutamaan salam di dalam agama kita. At-tahiyyatu, ucapan salam yang tidak ada duanya, yang tidak dimiliki oleh siapapun, yang tidak dimiliki oleh umat manapun, yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Ketika agama Islam ini pemirsa sekalian mengajarkan kita untuk mendoakan saudara kita dengan doa yang luar biasa sebagaimana diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang terakhir pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran dari hadis ini bahwasanya di antara bentuk boikot kepada seorang muslim yang dibolehkan adalah ketika seseorang menampakkan kemaksiatan, keburukan di hadapan saudaranya sesama muslim. Nah, ini tentu saja adalah salah satu di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, sebagaimana contoh yang terjadi pernah dilakukan oleh Nabi dan seluruh sahabat beliau ketika mereka memboikot 3 orang sahabat yang mulia. Salah satu di antaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum ajma'ina, ketika mereka tidak ikut dalam peperangan Tabuk bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Ketika 3 orang ini tidak ikut dalam peperangan Tabuk bersama Nabi SAW, maka Allah turunkan perintah kepada Rasulullah dan kepada seluruh sahabat, termasuk kepada semua keluarga 3 orang sahabat ini, agar mereka rame-rame memboikot 3 sahabat yang mulia ini karena pelanggaran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, namanya mereka manusia biasa, sama dengan seperti kita. Hanya mereka dimuliakan oleh Allah dengan keutamaan status mereka sebagai seorang sahabat. Hanya saja, tetap saja kita manusia biasa, mereka juga manusia biasa. Mereka punya keutamaan yang sangat banyak, namun terkadang terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Bahkan di antara mereka ada yang terjatuh di dalam dosa besar. Wal'iyadzubillah. Namun Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, karuniakan kepada mereka istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubatnya. Setelah 40 sampai 50 hari mereka diboikot oleh Rasulullah SAW dan seluruh sahabat, kemudian Allah turunkan taubatnya kepada 3 orang sahabat yang mulia tersebut, yang memberikan penjelasan syariat bahwasanya di dalam agama kita ini persoalan memboikot orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan ini adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita dengan kaidah-kaidah dan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Karena persoalan memboikot orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan maksiat, tentu saja ada kaidah-kaidahnya, tentu saja ada quyut, ada aturan-aturan mainnya, dan tidak boleh semena-mena dilakukan oleh seseorang di antara sesama muslim, antara yang satu dengan yang lainnya. Karena kalau tidak dijalankan sistem pemboikotan yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi SAW, bukannya orang tersebut akan kembali kepada agama Allah SWT dan bertobat atas perbuatan maksiat tersebut, justru karena keserampangan sikap dalam menjalankan sistem pemboikotan ini, inilah yang kemudian menjadikan saudara-saudara kita yang berbuat salah itu justru semakin menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita salamatus sadri wal iman. Allah karuniakan kepada kita hati yang lapang, hati yang mau menerima dari apapun yang terjadi di antara sesama saudara kita. Namun ada momennya, ada saatnya ketika terjadi di antara saudara-saudara kita ada yang menampakkan kemaksiatan, kesalahan, maka kita tampakkan sikap barak kita terhadap saudara-saudara kita atas apa yang mereka lakukan, atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Namun kita tetap mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan ampunan kepada saudara-saudara kita dan kepada kita semua. Ini yang dapat kita sampaikan pada pelajaran hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang telah kita pelajari dan kita dengarkan bersama-sama. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.